Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, apa kabarnya? Ustazah doakan dari sekolah anak-anak bersama ayah bunda di rumah dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, hari ini kita masih belajar di tema 7 ya, yaitu tentang benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Nah, beberapa minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang masalah benda. Ada benda hidup, ada benda tak hidup, kemudian tentang hewan, macam-macam hewan dan cara merawatnya. Nah, sekarang kita akan menuju ke materi berikutnya, yaitu tentang tanaman. Oke, nggak pakai lama ya. Kita hari ini akan membahas tema 7, subtema 3 tentang tanaman, yaitu pembelajaran yang pertama. Baiklah anak-anak, kita lihat di slide yang pertama. Wah, apa ini Ustazah? Tanaman di sekitarku. Bagus sekali tanaman-tanaman ini Ustazah. Iya anak-anak, ternyata tanaman yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat beraneka ragam. Ada tanaman hias, ada tanaman buah dalam pot, ada pohon mangga yang ditanam di media tanah, kemudian ada tanaman atau pohon durian, ada juga pohon sakura ini ya. Kemudian ada pohon kelapa. Insya Allah anak-anak sudah pernah melihat ya tanaman-tanaman yang ada dalam gambar seperti ini. Baiklah anak-anak, sekarang kita menuju ke slide berikutnya. Wah, sedang ngapain ini Udin dan ibunya? Ternyata mereka sedang merawat tanaman. Yuk kita baca bersama-sama dulu yuk teks di samping ini. Udin sedang membantu ibu merawat tanaman. Setiap sore Udin bertugas menyiram tanaman. Udin melaksanakan tugasnya dengan senang. Udin merawat tanaman dengan baik. Udin menyayangi tanamannya. Tanaman di halaman rumah Udin tumbuh subur. Tanaman tersebut berbunga warna-warni. Halaman rumah Udin terlihat lebih indah. Memang benar anak-anak ya, rumah yang banyak tanamannya terlihat lebih indah, lebih asri, lebih sejuk udaranya. Karena tanaman bisa menghasilkan oksigen, yaitu udara bersih yang dibutuhkan oleh manusia. Anak-anak, tanaman juga termasuk benda hidup loh. Dan kalau benda hidup berarti dia butuh makanan dan minuman. Karena mereka tidak bisa mencari sendiri, maka kita yang sengaja menanam tanaman di dekat rumah kita atau di depan rumah kita harus pandai-pandai atau rajin-rajin merawatnya, yaitu dengan menyiramnya rutin setiap hari, bisa pagi atau sore, sehari sekali atau 2 hari sekali, tergantung dari jenis tanamannya ya anak-anak ya. Selain itu, tanaman juga membutuhkan makanan, tapi bukan nasi loh. Tanaman membutuhkan makanan berupa pupuk. Oke anak-anak, sudah paham ya? Sekarang kita menuju ke slide berikutnya. Wah, ini tentang kalimat pujian. Insya Allah Ustazah sudah pernah menjelaskan tentang kalimat pujian. Apa itu kalimat pujian? Kalimat pujian adalah kalimat yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan sebuah kebaikan. Nah, kalimat pujian ini bukan untuk mereka yang melaksanakan atau berbuat kejelekan ya. Buat apa dipuji kalau berbuat jelek? Berbuat yang baik patut mendapatkan kalimat pujian. Nah, ini contohnya. Kita baca ya. Ibu Udin berkata, "Udin, kamu memang anak yang rajin. Ibu bangga sama kamu." Lalu Udin menjawab, "Terima kasih Ibu." Kemudian contoh yang kedua. Udin berkata, "Ibu hebat sekali, tahu cara merawat tanaman dengan baik." Ibu Udin menjawab, "Terima kasih Udin." Nah, di sini anak-anak bisa lihat ya, kalimat pujian yang diberikan oleh ibu kepada Udin ditanggapi oleh Udin dengan ucapan terima kasih. Kalian juga harus seperti Udin ya, ketika dipuji harus mengucapkan terima kasih. Sama juga dengan Ibu Udin yang juga mengucapkan terima kasih ketika dipuji oleh anaknya. Oke anak-anak, sekarang kita menuju ke slide yang berikutnya ya. Wah, apa ini Ustazah? Kok sepertinya berbentuk pohon, tapi kok di atas meja ya? Iya memang benar anak-anak, ini bukan pohon sungguhan, tapi ini tiruan pohon. Hari ini kita akan membuat kreasi tanaman dari kertas. Penasaran? Nah, supaya nggak penasaran, kita lihat yang berikut ini.
Nah, ini adalah langkah-langkah membuat kreasi tanaman dari kertas. Apa saja alat yang dibutuhkan dan bahan yang dibutuhkan. Sebelum kita membuat kreasi tanaman dari kertas, kita lihat dulu ya. Di gambar yang pertama itu adalah alat dan bahan yang dibutuhkan. Kalian bisa lihat di situ. Kita harus menyiapkan gunting, kemudian kertas atau karton warna-warni sesuai kebutuhan. Dan jangan lupa siapkan juga lem kertas. Bagaimana cara membuatnya? 2. Lipat karton seperti contoh. 3. Jiplak pola tanaman seperti contoh. 4. Gunting sesuai pola. 5. Lipat bagian kertas sesuai garis. Maka akan menjadi seperti ini. Ini adalah kreasi 3 dimensi anak-anak ya. Jadi kreasi 3 dimensi ini nanti akan bisa berdiri tegak meskipun terbuat dari kertas. Oke, untuk lebih jelasnya Ustadzah akan membuat kreasi ini dengan menyajikan sebuah tutorial cara pembuatannya. Oke anak-anak, kalian saksikan ya dengan seksama supaya kalian bisa membuatnya sendiri. Siap? 1, 2, 3, silakan dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Ustadzah doakan dari sekolah anak-anak dengan ayah dan bunda di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Oke anak-anakku, hari ini Ustadzah akan memberikan tutorial tentang cara membuat kreasi 3 dimensi berupa pohon dari kertas. Bagaimana ya caranya? Yuk kita lihat bersama-sama cara berikut ini. Oke, apa saja sih alat dan bahan yang dibutuhkan? Kalian bisa lihat di sini ya. Ustadzah sudah menyiapkan gunting, lalu pensil atau spidol warna hitam. Kalian boleh pilih salah satu nanti ya. Kemudian lem kertas. Dan yang terakhir adalah kertas buffalo seperti ini. Diulangi Ustadzah ya, kertas buffalo warna cerah. Karena kita mau membuat pohon, usahakan memilih warna hijau seperti yang milik Ustadzah. Oke anak-anak, bagaimana cara membuatnya? Kita lihat caranya berikut ini. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah seperti ini ya anak-anak ya. Kertas yang kita akan pakai kita lipat jadi 2 seperti ini. Kita lihat ya. Nah, seperti ini ya. Oke, setelah itu langkah berikutnya adalah melipat kertas dari sisi yang sebelah kanan atau kiri. Kita lipat lagi seperti ketika kalian membuat bentuk kipas. Pasti kalian sudah pernah diajari sama ya, seperti ini. Balak-balik ya anak-anak ya. Sampai habis. Nah, kita lihat hasilnya. Nanti akan terbentuk 6 sisi seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, paham ya? Langkah berikutnya adalah kita ambil spidol atau pensil. Untuk apa Ustadzah? Untuk menggambar bentuk yang kita inginkan. Oke anak-anak, mana yang harus digambar? Kita pilih sisi yang ini ya, yang tertutup ya. Kita lihat dulu. Ini ada 2 sisi. Ini sisi yang terbuka, lalu ini sisi yang tertutup. Nah, kemudian sisi yang tertutup ini kita gambar seperti ini. Perhatikan anak-anak, kita membuat pola gambar pohon ya. Ingat tadi bagian yang tertutup ya. Dalam membuat pola gambar, ingat jangan sampai nanti ketika menggunting itu terputus. Seperti ini pohon yang akan dibuat Ustadzah. Jika nanti kalian kurang bisa membuat gambarnya, bisa dibantu sama ayah bunda ya. Oke anak-anak, supaya kertas ini nanti tidak terputus, kalian bisa menggambar dengan pola seperti ini. Untuk yang bagian di sebelah sini harus ada jaraknya supaya tidak sampai terputus.
Ya, perhatikan ya. Jadi satu sisi ini tidak boleh digunting. Yang ini nanti boleh digunting sampai ujung sini. Berikutnya kita ambil gunting untuk memotong bagian kertas yang kita beri garis tadi anak-anak ya. Coba perhatikan cara mengguntingnya. Kita ikuti garis yang sudah kita buat tadi. Seperti ini. Karena ini kertasnya tebal, kalian nanti bisa dibantu sama ayah bunda untuk mengguntingnya. Tapi kalau kalian kuat mengguntingnya juga lebih bagus. Hati-hati ya, karena gunting ini adalah benda yang tajam. Ingat, jangan sampai terputus semua. Ada bagian yang harus kita tidak boleh gunting. Sekarang ke bagian paling ujung, yaitu bagian batang bawah dari gambar pohon ini. Agak susah dikit anak-anak karena kertasnya tebal. Oke, kita pinggirkan dulu sisa kertasnya, lalu kita buka ya. Tarat. Nah, seperti ini jadinya. Langkah yang terakhir adalah kita beri lem supaya hasil kreasi pohon ini nanti bisa berdiri anak-anak ya. Mana yang harus diberi lem? Semua sisi akan kita kasih lem ya. Kita gunakan lem kertas seperti ini. Pasti kalian sudah punya di rumah. Ustazah, aku nggak ada lem di rumah, bisa pakai nasi ya. Nggak ada rotan akar pun jadi. Kita kasih lem yang agak banyak supaya nanti tidak bisa lepas. Nah, seperti ini anak-anak. Kasih aja semuanya. Tapi jangan juga terlalu banyak karena nanti hasilnya kurang bagus. Oke, semua sisi sudah kita kasih lem. Sekarang kita akan melipat. Kita akan menggabungkan ya. Nah, seperti ini, tinggal gabung-gabungkan saja. Nah, ini dia kreasi 3 dimensi berupa pohon dari kertas. Bagaimana anak-anak? Mudah sekali bukan membuat kreasi 3 dimensi berbentuk pohon seperti ini. Ingat ya, kalian ketika membuat harus hati-hati karena kalian harus menggunakan gunting benda tajam ya. Nah, kreasi ini nanti bisa berdiri seperti ini anak-anak. Nah, untuk yang ini warna hijau dan ini yang warna kuning. Bentuk pohonnya juga bisa berbeda-beda sesuai dengan kreasi dari kamu. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu yang disampaikan oleh Ustazah Elis, tutorial tentang membuat kreasi 3 dimensi berupa hiasan kertas berbentuk pohon. Bye, assalamualaikum. Bagaimana setelah melihat tutorial cara pembuatan kreasi 3 dimensi berupa bentuk pohon dari kertas? Gampang sekali kan? Oke, Ustazah doakan kalian bisa mengerjakannya. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu ya materi yang Ustazah berikan. Pesannya Ustazah tetap sama ya. Don't forget to pray on time. Don't forget to recite Holy Quran. Don't forget to obey your parent. Don't forget to study at home and be careful. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.